Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit mereview ya teman-teman nih, bisa dilihat ada 3 buah silencer yang saya tampilkan di kesempatan kali ini. Nih ada ABRT, ada R9 dan juga si Arrow. Jadi ada penanya atau subscriber atau viewer yang nanyain, tolong dong minta di compare atau di review gitu untuk suara dan juga untuk performanya kayak gimana kalau misalkan pakai ketiga knalpot ini untuk silencernya ya. Nah, jadi di sini saya mau ngejelasin sedikit ya teman-teman. Untuk si ABRT ini dan juga si R9 ini dimensinya cukup cukup mirip ya nih, panjangnya dan diameternya, cuma bahannya itu beda teman-teman. Kalau ini bahannya almo dan moncongnya itu besi ya, ini agak panjang juga. Terus kalau si R9 ini memang bahannya karbon ya teman-teman, terus ujungnya ini pakai stainless dan agak pendek sedikit ya dari si ABRT tuh. Jadi secara karakter suara tentu bakalan berbeda, sangat-sangat berbeda. Nah, terus untuk si Arrow, nah dibandingkan dengan kedua ini secara dimensi sangat jauh beda, panjangnya beda, diameternya juga beda, beda sendirilah pokoknya untuk si Arrow. Nih, bedanya bisa 1 sentian teman-teman tuh, ya. Jadi memang untuk diameternya ini sampai 70 mili ya. Sedangkan panjangnya berapa ini? 30 lebih, 32 atau berapa sih? Saya lupa. Nah, jadi yang saya rasakan untuk pemakaian di CRR ini kan perutannya pakai ABRT ya teman-teman, yang Cobra. Untuk perutannya itu lingkarnya 40,5 ya teman-teman untuk lingkar perutnya. Nah, kalau dipasangin si ABRT-nya bawaannya, suaranya memang lumayan garang, gahar, performa mantep sih ya. Apalagi kita main di RPM menengah ke atas itu berasa banget, karakter suaranya itu memang luar biasa sih ya, lumayan ngajoak lumayan knalpot bacot. Dari sebelumnya yang karbon-karbon kan lebih soft, lebih bulat gitu suaranya. Ini juga bulat kalau gaspolnya masih bagus ya. Jadi ini rekomendasi banget sih, walaupun bahannya almu dan ada besi. Aduh, maaf, kameranya mau jatuh. Nah, ini ujungnya itu Pak besi kayaknya ya. Ini suaranya memang khas banget, khas ABRT lah gimana ya. Teman-teman udah tahu ya bagaimana karakter si ABRT ini, memang lumayan berkarakter untuk si knalpotnya ya, baik yang stainless maupun yang galvanis. Jadi secara performa dulu ya, ini mantap ya, sudah dites di vlog. Secara soundnya memang sedikit lebih garang. Cuma karena ini perutannya pakai galvanis, jadi memang saat RPM bawah, saat turun gas tidak seperti sebelumnya yang pakai stainless. Kalau stainless lebih kerincing gitu ya, ada ting-tingnya lah pokoknya ya. Ini juga ada tapi nggak beda ting-ting stainless sama kemerincing yang galva itu beda ya. Jadi susah juga dideskripsiin pakai kata-kata atau kalimat, harus didengerin ya teman-teman. Jadi secara performa oke ya. Nah, terus lanjut ke si R9 ini ya. Secara performa sama persis ya teman-teman yang saya rasain ya. Karena untuk selain performa itu kan lebih mungkin 70%, 80% itu tergantung si perutan ini nih ya. Secara performa, kalau silencer kan mungkin beda karakter, yang saya rasain beda karakter suara aja sih. Ke performa mungkin tidak signifikan. Nah, tapi ada perbedaan dari segi suara ya. Suaranya lebih kemerincing daripada si ini nih. Mungkin ya ujungnya karena ini pakai stainless, mungkin karena bahannya berbeda, tapi garang ABRT teman-teman. Kalau CR9 ini lebih soft, langkingan suaranya tetap melengking, tetap ngejerit, tetap teriak, tetap oke, cuma lebih bulat. Itu yang saya rasain ya teman-teman. Jadi keduanya cocok ya, selera sih teman-teman ya. Kalau masalah sound atau suara itu selera. Jadi untuk suaranya semuanya saya suka, baik si R9 baik si ABRT ini ya teman-teman. Cuma kalau performa ini beda-beda tipis, kerasanya nggak sangat signifikan. Tapi kalau suara kerasa banget saat langsam dan teriakan di RPM menengah ke atas.
Jadi bagus yang mana ya, keduanya beda-beda tipis, sama-sama bagus sih kalau menurut saya teman-teman. Jadi dia punya khasnya sendiri, si R9 juga khasnya sendiri, jadi ya selera ya teman-teman. Namun setelah saya bandingkan dengan memakai knalpot si Aero ini teman-teman, jadi memang merubah karakternya lumayan signifikan ya. Jadi suaranya memang apa ya, lebih ngebas, lebih bulat gitu, dan lebih, kalau garang nggak sangat garang-garang juga, tapi teriaknya sih sangat-sangat amazing sih, keren sih kalau menurut saya. Apalagi kalau stingernya dipakein yang 28 ya teman-teman, wah lebih ngebas kayaknya. Tapi ini pakai silencer ini lumayan signifikan karena ini bahannya stainless ujungnya ya, terus ini karbon dan diameternya kan memang gede banget ya, 70 mili, terus panjang juga. Jadi ya tahu sendiri lah ya, semakin kecil silencer ya semakin apa ya, semakin cempreng gitu ya. Kalau semakin besar ya semakin ngebas gitu, apalagi kalau glass wallnya atau gas poolnya itu masih bagus ya teman-teman. Jadi pakai si Aero ini kayaknya finishnya pakai si Aero itu enak sih. Ke performanya lumayan RPM atasnya lebih, ada lebihan teman-teman dari yang dua knalpot ini. Jadi yang saya rasain ya, mungkin karena volume si silencernya gede kali ya, walaupun stingernya kecil ya, itu 26, harusnya sih 28 sama si Aero ini, tapi nggak apa-apa juga. Tapi yang saya rasain ini dibanding yang dua ini, mungkin di RPM atas berbeda ya, performanya lebih naik nih pakai ini, karena nggak tahu kenapa, nggak tahu sugesti juga nggak tahu, tapi dari langsam juga udah beda ya karakter suaranya, terus ya tarikannya ya, ini pengaruh banget. Yang paling terasa nih ya pakai si Aero ini, karena dari segi panjang dan diameternya udah lain, udah beda. Kecuali kalau yang ini ya beda-beda tipis, cuma suaranya aja, soundnya aja lebih sedikit lebih lembut. Tentu lebih lembut yang si R9, karena untuk knalpot yang karbon kayak gini teman-teman ya, itu cenderung, karena karbon itu kan menyerap suara ya, jadi cenderung apa ya, tidak sangat teriak sih, teriak banget gitu, cuma beda gitu sama teriakan yang knalpot model kayak gini ya, besi atau almu, itu lebih gahar, garang gitu ya. Kalau ini lebih sejuk aja, apa ya, lebih lembut gitu, ada kelembutannya lah ya, suaranya itu ada lembut-lembutnya, jadi lebih bulat gitu. Jadi ya perbandingannya kayak gitu sih yang saya rasain ya teman-teman, di antara tiga knalpot ini dengan perutan yang sama ya, perutan yang galvanis ini nih, yang galvanis ini. Kalau pakai perutan yang stainless, suaranya langsung berubah semua ya, terutama di RPM bawahnya yang paling berasa ya, itu sangat berubah karena stainless lebih kemerincing tentunya. Jadi kemerincingnya kemerincing stainless ya, bukan berarti yang galva itu nggak kemerincing ya, kemerincing juga, cuma beda karakter suaranya kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang saya rasain performanya dibanding yang stainless, tentu yang galvanis ini lebih narik, lebih jos ya. Jadi untuk knalpot yang seneng ke performa, lebih seneng kepada performa mesin atau performa motor, ya pakainya yang galvanis. Kalau yang dari segi pengennya bersih, clean, enak dilihat, ya pakai stainless. Cuma ya galvanis kayak gini teman-teman, terlihat selalu kotor gitu, jadi nggak bisa sangat-sangat kinclong kayak gitu ya, agak susah juga, repot juga sih. Tapi berhubung ini ada firingnya jadi nggak kelihatan, is okay. Tapi kalau untuk Ninja R, Ninja SS ya mungkin sedikit mengganggu kalau knalpot perutan yang galvanisnya udah lama, pasti nggak enak dilihat. Jadi kayak gitu ya teman-teman, sedikit review yang saya rasain ya untuk ketiga knalpot ini nih. Berhubung ini juga ada penanya pengen di review gitu ya, bagaimana sih untuk suara dan juga performanya kayak gitu. Tapi untuk suara kan sudah saya review juga untuk cek soundnya. Untuk performa ya itu pengalaman saya ya teman-teman, tapi saya belum coba-coba lagi knalpot yang lain ya teman-teman, mungkin next project. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman. Sekian dulu biar nggak kepanjangan nih ngebacotnya, ngocehnya. Mudah-mudahan gampang dicerna dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih banyak buat yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.